Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saudara, sidang jemaat itu kita pujikan pujian Hatimu Ada Bagiku.
Betapa besar kasih setiamu yang menyatakan di dalam kehidupan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada kesempatan ini, Engkau membuka kesempatan bagi kami untuk kami dapat menghampiri Engkau lewat ibadah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kerjakan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, operator penayangan ini maupun hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, terlebih pengurapan daerah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, hingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan dalam ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolakkan, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Kembali saya ucapkan shalom. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Banyak di media massa mana tentang pandemi virus ini semakin meningkat jumlah yang terjangkit, tetapi kita yakin bahwa saat kita bersama dengan Tuhan, kita dekat erat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dan senantiasa menyertai kita, umat-umatnya yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian pertolongan.
Haleluya. Saat mata kita tertuju kepada Tuhan, saat mata rohani kita tertuju pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan senantiasa dapat kita rasakan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari saya ajak segala untuk kita pujikan pujian dengan sayangmu. Firman-Mu berkata kau berserta
Itu sebabnya kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, jika kami menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah dengan tantangan hidup, dengan kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, bukan oleh karena kekuatan kami, namun oleh karena kekuatan daripada Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami perlukan, firman-Mu yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami, menjadi uluran tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah percayakan pada malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruh kebenaran-kebenaran firman-Mu atas lidah mulut hamba-Mu. Apa yang kami perkatakan, hamba-Mu perkatakan pada saat ini tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran-kebenaran Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sehingga boleh menjadi berkat baik bagi kami yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap membuka hati kita ketika kebenaran firman Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap berbicara masalah memiliki cara hidup yang baik. Rupanya Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita masih berbicara masalah kehidupan yang baik yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Karena ini adalah merupakan tema kita, mari kita bersama kembali untuk membuka ayat ini dan kita baca bersama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau saat itu Tuhan berbicara hal ini lewat kehidupan Petrus, tetapi sebenarnya yang punya tujuan, yang punya kepentingan itu bukan Petrus, tetapi adalah Tuhan sendiri kepada umatnya yang sudah ditebus, umatnya yang sudah dipilih, supaya memiliki cara hidup yang baik dengan satu tujuan, nama Allah dipermuliakan. Jadi kalau kita ini melakukan perbuatan yang baik, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, nama Allah yang direndahkan. Nah, itu sebabnya tergantung kepada kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya bertanggung jawab dalam menyikapi ayat ini, menerapkan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu memonitor kehidupan kita, memperhatikan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pembahasan kita yang terakhir pada hari Rabu yang lalu, yaitu sidang jemaat yang ada di Laodikia. Di sana dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatan. Jadi setiap perbuatan kita itu dipantau oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Apakah kehidupan kita ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Jadi langsung diperhatikan oleh Tuhan. Mengapa kami perhatikan? Karena kita adalah miliknya.
sedang jemaat yang ada di Laodikia itu hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, dan ini merupakan wujud daripada kasih Tuhan kepada jemaatnya yang belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga itu, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang kaya. Bukan masalah kayanya, Tuhan itu berperkara. Kalau bisa seluruh jemaat itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan secara finansial. Bukan masalah kayanya yang diingatkan oleh Tuhan, tetapi masalahnya jemaat Laodikia itu memperkaya dirinya. Ya, ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang punya otoritas berperkara dengan jemaatnya yang dikasih. Kalau dia tidak dikasih, tidak akan diingatkan oleh Tuhan. Tetapi seringkali banyak anak Tuhan yang salah paham dalam hal ini. Ya, mungkin seringkali kok diingatkan, seringkali kok selalu ditegur. Sebenarnya hamba Tuhan itu bukan menegur, tetapi Tuhan yang beracara, Tuhan yang punya maksud, Tuhan yang punya kehendak, sama seperti jemaat yang ada di Laodikia. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu hanya menjadi sarana, menjadi alat, tetapi yang punya kepentingan itu adalah Tuhan sendiri. Sama seperti ketika Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Laodikia. Nah, ini sebenarnya adalah wujud kasih daripada Tuhan, karena orang yang dikasih itu adalah orang yang ditegur, orang yang diajar di dalam Wahyu pasal yang ketiga itu. Jadi bukan orang yang diubah, bukan orang yang dibiarkan, tetapi justru ketika orang itu menyimpang dari kehendaknya langsung diingatkan. Nah, itu sebabnya ialah kita memahami dan mengerti akan kebenaran ini, dan selalu kita buka hati kita ketika Tuhan itu berbicara, ketika Tuhan itu berperkara dalam kehidupan kita. Ini memang tugas yang tidak mudah untuk menyampaikan masalah kebenaran ini. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita, pada masanya orang itu tidak senang dengan ajaran-ajaran yang sehat, tetapi mereka akan membuka telinganya kepada dongeng-dongeng, menerima mereka guru-guru yang bisa menyenangkan hatinya, yang bisa menyenangkan telinganya. Ini sangat berbahaya ketika anak Tuhan itu hanya ingin mendengar sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, menyenangkan telinganya, padahal itu bukan kebenaran. Nah, itu sebabnya kita semakin berhati-hati, apalagi sekarang ini ya kita ibadah dituntun lewat YouTube, Bukit Sion. Dan banyak YouTube yang bertebaran hari-hari ini. Itu sebabnya jemaat harus jeli. Siapa yang harus didengarkan? Mana yang harus dibuka? Jangan semua dibuka, yang penting menyenangkan hatinya, yang cocok dengan telinganya. Kita sudah ya dilandasi oleh firman Tuhan. Pada akhir zaman banyak orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Nah, itu sebabnya dalam situasi dan kondisi apapun, kebenaran itu harus tetap disampaikan, baik waktunya maupun tidak baik. Ini memang resiko bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, apalagi kalau berbicara masalah pengorbanan, baik pengorbanan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan maupun pengorbanan
Laodikia itu memperkaya diri, ya, maka Tuhan langsung untuk mengingatkan. Tuhan tahu apa yang dilakukan jemaat itu. Sudah saya katakan bukan masalah kayanya. Ya, kita tidak harus alergi dengan orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang berhasil. Loh, saya senang ya ketika jemaat itu sukses, jemaat itu berhasil, Tuhan pun juga ikut senang. Ya, ketika anak-anaknya jadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Yang tidak suka itu jemaat Laodikia adalah orang yang memperkaya dirinya. Nah, itu sebabnya harus membeli, yang pertama kemarin membeli emas yang teruji kepada, bukan beli kepada yang lain, kepada. Coba kita baca Wahyu pasal 3 ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Perhatikan, yang padaku ini menunjuk kepada Tuhan, emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk menumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada 3 hal ini yang Tuhan nyatakan kepada jemaat Laodikia, supaya jemaat Laodikia itu belajar apa yang jadi kehendak daripada Tuhan. Dia harus membeli emas yang teruji dari Tuhan. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sudah teruji bagaikan emas yang murni ketika dia mati di atas kayu salib. Bukan untuk kepentingannya, walaupun dia kaya, segala-galanya ini adalah milik daripada Tuhan. Baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di surga itu milik dari Tuhan. Dan Tuhan tinggalkan semuanya itu, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan dia telah mati di atas kayu salib untuk kepentingan manusia yang berdosa seperti kita. Nah, untuk itu kita belajar kepada Tuhan. Itu sebab kita harus membeli emas ini, membeli perbuatan-perbuatan ilahi ini dari Tuhan. Kita kenakan dalam hidup kita. Harus kita kenakan ini. Kalau kita membeli sesuatu, ya harus kita kenakan dalam hidup kita. Kalau orang itu beli cincin emas, kalau emas, kadang mungkin hanya disimpan, tetapi digunakan, dipakai di dalam kehidupannya. Demikian pula Tuhan itu menginginkan kehidupan kita, supaya kita mengenakan ini dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang kaya. Tidak hanya kaya secara materi seperti jemaat Laodikia, tetapi kaya akan kemurahan, kaya akan belas kasihan, sama yang dikenakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka harus mengenakan pakaian putih, agar tidak kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Jadi kalau orang itu hanya memperkaya diri, itu mempermalukan nama Tuhan. Ini di pemandangan Tuhan, bukan pemandangan manusia. Kalau di pemandangan manusia, orang yang kaya, ya mereka terhormat, mereka terpuji. Tetapi cara Tuhan memandang itu berbeda. Kalau orang itu memperkaya diri, ternyata mereka dianggap seperti orang yang telanjang, seperti orang yang tidak mengenakan pakaian, adalah orang yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, tidak sesuai
dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang menyimpang dari kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ya, saya teringat ketelanjangan ini yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa ketika dia jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, dia sadar bahwa dirinya itu telanjang. Dan untuk menutupi ketelanjangannya, dia pakai daun pohon ara. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Adam dan Hawa dengan caranya sendiri untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi dosa-dosanya. Lalu Tuhan menyediakan pakaian yang lain yang terbuat dari kulit. Jadi Tuhan yang mengenal itu pada kehidupan Adam dan Hawa setelah dia jatuh ke dalam dosa, karena sangat memalukan di pemandangan Tuhan. Nah, demikian pula di dalam kitab Wahyu ini, ketika Tuhan melihat gerejanya, melihat jemaat yang ada di Laodikia ini adalah jemaat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, jemaat yang egois, maka Tuhan mengingatkan supaya mereka mengenakan pakaian putih yang Tuhan sediakan. Jadi bukan pakaian menurut seleranya, menurut kebenarannya, tetapi Tuhan yang menyediakan. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-19, kita baca Wahyu 19, pakaian putih ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantainya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang ini yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu mempunyai satu rancangan yang agung dalam kehidupan gerejanya, di mana Tuhan menempatkan gerejanya itu sebagai mempelai wanitanya. Harus diperlengkapi akan hal ini. Ini pakaiannya bukan pakaian menurut seleranya, bukan pakaian menurut kehendaknya, tetapi Tuhan yang menyediakan pakaian lenan halus yang putih bersih yang berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus, perbuatan yang benar dari orang kudus. Ini yang harus kita kenakan untuk menutupi segala kekurangan kehidupan kita. Ya. Jadi jangan lagi kita menjadi orang yang di pemandangan Tuhan adalah orang yang telanjang, yang tidak mengenakan pakaian kebenaran ini. Ini masih berkaitan dengan cara hidup yang baik. Orang yang hidup benar itu pasti dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita kenakan dalam hidup kita, supaya hidup kita ini tidak mempermalukan nama Tuhan, dan kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan lewat gerak kehidupan kita ini. Karena kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, setiap gerak kita ini ya maka seturut dengan kehendak daripada Tuhan, bukan menuruti selera hidup, bukan menuruti kesenangan atau kemauan diri kita sendiri. Ya, marilah kita bersama ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita kenakan supaya kita menjadi kaya, yang ketiga harus
melumas mata kita dengan minyak supaya kita dapat melihat. Berarti sidang jemaat Laodikia ini tidak bisa melihat, dengan kata lain ya buta kalau orang tidak bisa melihat. Nah itu harus dilumah dengan minyak supaya bisa melihat. Minyak yang dari Tuhan. Minyak ini berbicara kuasa Roh Kudus yang mengurapi penglihatan hidup kita, yang bisa membuka mata rohani kita, sehingga kita ini bisa melihat orang lain, kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, sehingga tidak hanya melihat kepentingan diri kita sendiri. Dan hanya orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus yang bisa memahami akan hal ini. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 34 mulai. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat yang pertama yang dibentuk oleh Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana cara hidup mereka? Dikatakan dalam ayat 34, tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Kenapa tidak ada yang kekurangan? Karena mereka yang diberkati Tuhan, mereka yang memiliki kelebihan finansialnya, mereka persembahkan lewat rasul-rasul. Bahkan dikatakan yang punya tanah ya jual waktu itu, dan keuangannya diserahkan kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kepentingan pelayanan pada saat itu. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang kekurangan, karena orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bisa memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan. Kenapa bisa seperti ini? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Nah itu sebabnya jemaat Laodikia diingatkan oleh Tuhan supaya melumas matanya dengan minyak, supaya bisa melihat, tidak melihat dirinya sendiri, tetapi melihat orang lain, melihat pelayanan yang membutuhkan, ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Jemaat mula-mula ini sangat luar biasa. Dikatakan tidak ada yang kekurangan, karena mereka-mereka yang berkelebihan itu bukan membangun ya, kerajaannya sendiri, memenuhi hasratnya sendiri, enggak. Tetapi mereka betul-betul memperhatikan lajunya pelayanan pada waktu itu, ya, untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang ini terbentuk yang namanya diakonia kalau di dalam gereja. Ini pasal ke-6 itu mulai terbentuk diakonia. Itu sebelumnya belum terbentuk. Ya, hanya rasul-rasul semua yang ngurusi semua pelayanan itu. Baik dalam penyampaian firman maupun ngurusi ganda-ganda dan orang-orang yang membutuhkan, semua ditangani oleh rasul-rasul. Ketika pelayanan pekerjaan Tuhan itu semakin berkembang dan berkembang, maka kewalahan rasul-rasul untuk menangani mereka-mereka ini. Nah, itu sebabnya dipilih ke-7 orang-orang yang dapat dipercaya, yang disebut diaken,
mengurusi diakonia orang-orang yang membutuhkan, dan itu dikerjakan sampai hari ini. Ya, bagi kita yang diberkati secara finansial, ya mari kita buka hati kita, buka hidup kita untuk bisa memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan, supaya pekerjaan Tuhan itu semakin bertumbuh, pekerjaan Tuhan itu semakin berkembang. Sama seperti jemaat mula-mula mengalami satu perkembangan, mengalami satu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Terpujilah nama daripada Tuhan. Karena apa? Karena semua orang itu memiliki visi yang sama, memiliki hati yang sama, bisa menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan, sehingga menarik, dilihat itu menyenangkan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak melihat nominal apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan itu melihat kerelaan hati kita. Ketika kita bisa memberi kepada siapapun yang membutuhkan, ya sampai segelas air saja, sesuatu yang tidak ada nilainya, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berapa sih harganya air putih secangkir? Menurut pandangan manusia tidak ada nilainya, menurut pandangan manusia tidak ada harganya, tetapi ini pun diperhatikan oleh Tuhan. Ketika orang itu memberi dengan sukacita, ketika orang itu memberi dengan kerelaan hatinya, walaupun itu secangkir air putih sekalipun, tidak akan kehilangan upah. Tuhan itu sampai memperhatikan sekecil dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat nominalnya. Tuhan ingin apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya mari kita lakukan. Mari kita kerjakan. Tidak usah nunggu nanti. Kalau jadi manajer berapa dulu? Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Apa yang bisa kita perbuat saat ini? Walaupun mungkin sama seperti ayat ini, hanya bisa memberi secangkir air putih kepada orang yang mungkin datang kepada kita, itu tidak akan hilang pahalanya. Apalagi kalau dikasih yang lain begitu. Ini kan bagian dari perbuatan baik, sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita berpikir hanya untuk melihat diri kita sendiri, dan jangan kita melihat apa yang bisa kita lakukan walaupun mungkin itu kecil nilainya. Tetapi Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita, walaupun secangkir air putih saja tidak akan hilang pahalanya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan kepada orang lain, sebenarnya itu kita lakukan untuk Tuhan.
memang yang kita tolong, memang yang kita beri, itu adalah orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi ketika kita ini bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, sebenarnya itu kita berbuat untuk Tuhan. Ketika kita nanti bersama menghadap kepada Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25, Tuhan mengajarkan tentang perbuatan yang baik ini. Orang yang bisa berbuat yang baik itu digambarkan seperti domba dan ditaruh di sebelah kanan. Dan orang yang tidak bisa berbuat baik, dengan kata berbuat yang jahat, atau orang yang egois, itu digambarkan seperti kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya. Nanti baik orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat jahat, itu sama-sama kita akan menghadap kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ya, kita baca satu ayat saja, Matius 25 ini, ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tadi kalau di dalam Matius pasal 10, walaupun kamu memberi secangkir air putih, kalau itu adalah muridku, itu tidak akan hilang parah. Kalau di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ini, kalau kamu berbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu orang yang benar ini berkata kepada Tuhan, kapan aku berbuat untuk Tuhan? Kapan aku memberi makan ketika Tuhan lapar? Kapan saya memberi minum ketika Tuhan haus? Kapan aku memberikan tumpangan ketika Tuhan terlantar? Kapan aku memberi pakaian ketika Tuhan telanjang? Dan kapan aku melawat ketika Tuhan sakit? Dan seterusnya. Jadi apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu sudah berbuat untuk aku. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu secara langsung kita berbuat untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau saat ini kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik, ya mari terus kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah hilang pahalanya. Akan diperhitungkan oleh Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ketika kita nanti menghadap kepada Tuhan, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat diperhitungkan Tuhan satu persatu. Bahkan dia merasa tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, tetapi Tuhan memberikan nilai kepada orang benar ini bahwa mereka sudah melakukannya untuk Tuhan. Lalu yang digambarkan seperti kami, kapan aku berjumpa dengan Tuhan ketika Tuhan lapar, ketika Tuhan haus, dan seterusnya. Ketika kamu tidak berbuat kepada salah seorang yang hina, kalau itu saudaraku, kamu tidak berbuat untuk aku. Lalu Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius ini, mereka harus mendapatkan siksaan yang kekal
untuk saudaranya. Nah, untuk itu kalau Tuhan itu mengingatkan kita, Tuhan itu ya masih memperhatikan kita lewat teguran-teguran yang Tuhan sediakan. Itu adalah wujud kasih Tuhan, karena Tuhan tidak ingin satu pun di antara kita yang akan masuk dalam penderitaan yang kekal ini. Nah, untuk itu mari kita buka hati kita. Biarlah kita kenakan pribadi Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi kaya dalam kemurahan, kita hidup dalam kebenaran, kita mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus sehingga kita bisa melihat mereka-mereka yang membutuhkan. Ini rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin namanya dipermuliakan lewat hidup kita, dan kita pun nanti akan sama menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari. Tuhan, ku mau menyerahkan
untuk menggarap kehidupan kami, supaya kami tidak hanya melihat diri kami sendiri, tidak hanya memenuhi selera kami, tetapi biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, supaya lewat perbuatan baik ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berbuat, Tuhan Engkau memperhatikan semuanya. Dan apa yang kami lakukan, Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan kami. Untuk itu, pada saat malam hari ini, kami mohon ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kalau hidup kami belum selaras dengan kehendak daripada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama Tuhan dalam keabadian yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Hari Jumat pagi tetap ada doa puasa dimulai jam 9 sampai jam 11 di rumah masing-masing. Jumat sore ibadah pemuda jam 18.30 lewat tuntunan YouTube Bukit Sion juga dilakukan di rumah masing-masing. Minggu pagi ibadah raya dimulai jam 7 dan gereja dibuka jam 8.30 sampai jam 10 pagi, memberikan kesempatan bagi sidang jemaat untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan minggu depan ada persembahan tantangan untuk pembangunan. Terima kasih untuk perhatian jemaat. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian mulialah nama Tuhan. Dan kita nanti juga berdoa untuk Bapak Edi Susanto yang saat ini membutuhkan pertolongan kesehatan. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Saya dan semua bangkit berdiri. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kaulah yang terima pujian dan segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Selanjutnya kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Veronica, kami serahkan juga untuk Bapak Edi Susanto, kami serahkan untuk Ibu Sudarmiasih, Ibu Yaya, Bapak Budi ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar
diberikan, kuasa pilur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat Tuhan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah membuka jalan, kami percaya Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan ketika mereka mengambil sebuah kebijakan, supaya diperlakukan semuanya, sehingga dalam mengatasi COVID-19 ini, ya Tuhan, dan boleh menghentikan akan gerak daripada COVID-19 ini. Kami menyerahkan untuk new normal yang akan diberlakukan pada bulan depan, supaya semua kebaikan, baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, dan akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan saat ini untuk tim medis, demikian pula untuk para sukarelawan TNI Polri yang menangani langsung orang-orang yang terdampak. Kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan, dan tetap mohon kemurahan Tuhan supaya virus ini tidak berkembang lagi di tengah-tengah bangsa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, Tuhan sertai mereka semua, dan tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu yang tertular COVID-19 ini. Berkatilah mereka dalam rumah tangga, keluarga, kehidupan indahnya dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan datang jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Peliharakan mereka semua dalam kasih-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini menghadapi UAS, kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka semuanya, supaya naik kelas dengan nilai yang memuaskan, yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga membuka jalan, memberikan kemudahan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih. Demikian pula saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Biarlah semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang memperhatikan pelayanan pekerjaan-Mu lewat persembahan-persembahannya, kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan bagi mereka yang belum melakukan, biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya di lain kesempatan mereka berbuat demikian dan boleh membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dan kesejahteraan dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan berkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan.